Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Feliana Adi Barokah dengan NIM 112310990 dari kelas MA23CA01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pasar Oligopoli. Jadi oligopoli adalah sebuah organisasi di mana penjual yang produknya homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Selain itu, bisa juga didefinisikan sebagai sebuah organisasi pasar yang hanya sedikit jumlah penjualnya. Biasanya hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang dapat menguasai pasar tersebut. Produk yang dijual bisa homogen atau terdiferensiasi. Homogen artinya produk yang dijual identik dan sama persis. Dan terdiferensiasi artinya produk yang dijual berbeda, tidak signifikan, tetapi memiliki fungsi yang sama. Oligopoli ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada oligopoli murni, dan yang kedua ada oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli murni ini apabila produk yang dijual homogen atau sama persis. Contohnya seperti pada industri semen, baja, dan minyak mentah. Ciri khas dari oligopoli murni ini yaitu terjadi persaingan harga yang ketat karena konsumen tidak dapat membedakan perbedaan antara produk dari perusahaan satu dengan produk dari perusahaan lainnya. Lalu ciri khas yang kedua adalah produsen lebih fokus kepada efisiensi biaya produksi untuk memenangkan pasar. Lalu jenis oligopoli yang kedua yaitu oligopoli terdiferensiasi, yaitu apabila produk yang dijual terdiferensiasi. Jadi di dalam oligopoli terdiferensiasi ini, produk yang dijual berbeda, bisa dari kualitasnya, desainnya, mereknya, fitur tambahannya, tetapi tetap memiliki fungsi yang sama. Contohnya pada industri otomotif, industri smartphone, dan juga industri sabun. Pada oligopoli terdiferensiasi ini, perusahaan bersaing melalui iklan, branding, inovasi, dan perusahaan tidak bersaing pada harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai duopoli. Jadi, duopoli itu adalah bentuk sederhana dari oligopoli, yang berarti hanya ada dua perusahaan saja yang menguasai seluruh pasar tersebut. Duopoli ini contohnya seperti Visa dan Mastercard di pasar kartu kredit nasional di Visa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai duopoli, yaitu duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli, di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar tersebut. Contohnya seperti Visa dan Mastercard di pasar kartu kredit global. Selain itu, contohnya ada juga pada industri penerbangan seperti Airbus dan Boeing yang terdapat pada industri penerbangan pesawat terbang. Pada duopoli ini, keputusan salah satu pihak akan sangat mempengaruhi pihak lainnya dan akan menciptakan ketergantungan strategis yang kuat. Selanjutnya, sumber terjadinya oligopoli. Jadi oligopoli itu tidak terjadi begitu saja, tetapi oligopoli terjadi karena adanya hambatan masuk dan juga kekuasaan atau dominasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar. Dan sumber terjadinya oligopoli ini bisa karena beberapa aspek. Yang pertama, yaitu skala ekonomi. Jadi, skala ekonomi itu terjadi ketika biaya produksi per unit menjadi rendah seiring dengan meningkatnya volume produksi. Perusahaan besar yang sudah mapan biasanya meningkatkan efisiensi yang tinggi pada biaya produksi, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan lainnya menjadi tidak dapat bersaing dan memasuki pasar.
Contohnya yaitu pada industri otomotif dan industri baja. Yang kedua yaitu sumber terjadinya oligopoli yang disebabkan karena memerlukan modal atau investasi yang besar. Jadi ketika akan memasuki oligopoli, seringkali memerlukan biaya atau modal yang besar. Modal ini biasanya diperlukan untuk infrastruktur, untuk mesin, riset, teknologi, dan juga distribusi. Jadi, perusahaan-perusahaan kecil yang kekurangan modal atau tidak mempunyai modal yang besar menjadi kesulitan untuk memasuki pasar dan menyebabkan hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang dapat menguasai pasar tersebut. Contohnya seperti industri penerbangan dan juga industri bahan kimia. Selanjutnya yang ketiga ada sumber terjadinya oligopoli karena prosedur produksi yang dipatenkan. Jadi apabila suatu perusahaan mempunyai prosedur produksi yang dipatenkan, maka perusahaan lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan teknologi ataupun inovasi yang sama dengan perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan hanya ada beberapa perusahaan saja yang mendominasi pasar. Contohnya seperti industri farmasi atau obat dan juga industri perangkat lunak. Lalu yang keempat, sumber terjadinya oligopoli dapat disebabkan oleh loyalitas merek yang tinggi. Misalnya sebuah konsumen akan memilih untuk menggunakan merek yang sama ketika dia sudah memiliki loyalitas terhadap produk tersebut. Sehingga menyebabkan pesaing baru atau perusahaan-perusahaan yang lain menjadi kesulitan untuk menawarkan produknya. Padahal produk yang ditawarkan harganya di bawah dengan produk dari perusahaan yang memiliki loyalitas merek yang tinggi. Lalu, yang kelima adalah mengendalikan bahan baku. Jadi mengendalikan bahan baku ini juga bisa menjadi sumber terjadinya oligopoli. Misalnya ada sebuah perusahaan yang mengendalikan bahan baku seperti bahan baku mineral untuk membuat produk tertentu. Dan mereka akan membuat atau menghambat perusahaan lain atau pesaingnya untuk mendapatkan bahan baku tersebut, sehingga menyebabkan pesaingnya tidak dapat bersaing dan memasuki pasar. Contohnya seperti industri tambang yang mengendalikan bahan baku mineral seperti emas dan nikel. Lalu yang keenam ada perizinan dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk membangun industri pada sektor yang strategis. Perusahaan ini dapat membangun industri pada sektor tersebut dengan adanya lisensi resmi dari pemerintah. Sehingga perusahaan lain yang tidak mempunyai izin dari pemerintah tidak dapat mendirikan industri pada sektor yang strategis tersebut. Contohnya seperti industri energi. Yang ketujuh, sumber terjadinya oligopoli yang disebabkan oleh penetapan harga minimum. Jadi, perusahaan besar biasanya menetapkan harga minimum yang strategis untuk membuat para pesaing atau perusahaan-perusahaan lain menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar. Efeknya yaitu hanya ada perusahaan-perusahaan besar saja yang mendominasi pasar dan menyebabkan terjadinya struktur oligopoli. Selanjutnya, pengukuran oligopoli. Jadi, kenapa sih kita harus mengukur oligopoli? Karena di dalam ekonomi, kita harus mengukur tingkat konsentrasi suatu pasar. Apakah pasar tersebut dikatakan sebagai oligopoli atau tidak? Dan pengukurannya itu bisa dengan 3 metode utama. Yang pertama ada rasio konsentrasi, yaitu untuk mengukur berapa banyak pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Cara mengukurnya biasanya dengan 4 perusahaan terbesar, 8 perusahaan terbesar, dan sebagainya. Misalnya, CR4 atau 4 perusahaan besar sama dengan 65%. Artinya, di pasar tersebut, sebanyak 65%-nya dikuasai oleh 4 perusahaan besar.
Lalu pengukuran yang kedua dengan menggunakan indeks Herfindahl. Pengukuran ini bisa dibilang lebih akurat karena menggunakan keseluruhan perusahaan yang ada pada pasar, bukan hanya beberapa perusahaan saja. Lalu yang ketiga dengan teori pasar yang diperebutkan. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa yang terpenting itu bukan hanya jumlah pemain yang ada pada pasar, melainkan kemudahan untuk keluar dan masuk pasarnya. Jadi jika eh, pasar itu mudah untuk keluar dan masuk, maka akan memudahkan pesaing-pesaing lain untuk masuk yang akan menyebabkan perusahaan-perusahaan besar tidak dapat berlaku secara sewenang-wenang. Selanjutnya model Carnot. Model Carnot ini adalah salah satu teori ekonomi klasik yang digunakan untuk menganalisis pasar oligopoli. Jadi pada awalnya model Carnot ini dikembangkan oleh seorang astronom ekonomi dari Prancis pada abad ke-19 yang bernama Austin Carnot. Jadi, konsep utama dari model Carnot ini yaitu perusahaan tidak bekerja sama, tetapi memperhatikan output pesaing untuk menentukan outputnya sendiri. Dan karakteristik dari model Carnot ini yang pertama, jumlah perusahaannya lebih dari satu, dan produk yang dijual bersifat homogen. Lalu yang kedua, jumlah anggotanya tetap. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang ada pada pasar tersebut tidak saling bekerja sama. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang ada pada pasar tersebut masing-masing memiliki market power-nya sendiri. Lalu yang kelima, adanya strategic behavior dari masing-masing perusahaan-perusahaan yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya, model kurva permintaan yang terpatah. Model ini dikemukakan oleh Paul Sweezy pada tahun 1939. Tujuan utama dari model ini yaitu untuk mengemukakan mengapa harga di pasar cenderung kaku atau tidak berubah meskipun biaya produksinya berubah. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga dan perusahaan lainnya tidak mengikuti, maka akan terjadi permintaan yang elastis. Dan jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, lalu perusahaan yang lainnya mengikuti, maka akan terjadi permintaan yang inelastis. Selanjutnya, kesepakatan kartel. Di dalam pasar terdapat kolusi, yaitu kerjasama antara perusahaan untuk mengurangi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Dan pada kartel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kartel berbagi pasar, dan yang kedua ada kartel terpusat. Kartel berbagi pasar ini yaitu adalah memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Dan kartel terpusat adalah semacam perjanjian resmi antara berbagai perusahaan pada suatu produk yang sama untuk membicarakan monopoli harga, mengalokasikan output pada masing-masing anggota, dan juga bagaimana laba ini dibagikan. Selanjutnya, kepemimpinan harga. Jadi, kepemimpinan harga ini adalah salah satu cara untuk menyesuaikan pasar tanpa harus terjadinya kolusi ataupun perang harga. Perusahaan yang sudah dipilih untuk menjadi pemimpin harga biasanya akan menentukan harga yang kemudian akan diikuti oleh perusahaan lainnya atau perusahaan pengikut. Jadi perusahaan yang memimpin harga ini disebut dengan perusahaan barometri. Biasanya perusahaan ini perusahaan yang besar, perusahaan yang mendominasi, dan juga perusahaan dengan biaya yang sangat rendah. Lalu perusahaan yang mengikutinya disebut dengan perusahaan pengikut, yang mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan barometri, dan menjadi pesaing yang sempurna. Selanjutnya, model maksimasi penjualan. Model ini dikemukakan oleh William J. Baumol. Beliau mengemukakan bahwa pada kenyataannya, pada bisnis modern, manajer tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba, tetapi juga untuk memaksimasi penjualan. Jadi penjualan itu akan maksimal ketika sebuah perusahaan menghasilkan
entitas yang menetapkan penerimaan manajerial sama dengan 0. Dan tujuan manajer untuk meningkatkan volume penjualan ini adalah untuk membuat citra perusahaan menjadi perusahaan yang sukses karena besarnya volume penjualan. Selain itu, tujuan utama manajer untuk meningkatkan volume penjualan yaitu untuk memperkuat posisi di pasar. Selanjutnya, perkembangan oligopolis global. Jadi semakin banyak perusahaan-perusahaan besar yang berkembang menyebabkan terjadinya kecenderungan bagi lahirnya oligopolis global. Bertambahnya perusahaan-perusahaan besar ini biasanya diciptakan karena adanya pertumbuhan internal dari perusahaan tersebut dan juga melalui merger. Dan sektor yang sedang berkembang pada saat ini ada beberapa sektor. Yang pertama itu sektor perbankan internasional, yang kedua sektor hiburan dan komunikasi, lalu yang ketiga ada sektor produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya arsitektur perusahaan ideal. Jadi arsitektur perusahaan ideal itu adalah bagaimana perusahaan tersebut dirancang dan menjalankan operasional, beradaptasi, dan juga bagaimana perusahaan tersebut berinovasi. Terdapat beberapa arsitektur perusahaan ideal. Yang pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berkompetisi pada kompetisi inti, lalu perusahaan ideal menjadi organisasi penggerak, lalu perusahaan ideal melakukan efisiensi pada operasional, lalu perusahaan ideal mengkombinasikan antara fisik dan maya tanpa halangan, dan perusahaan ideal akan segera beraksi atau real-time enterprise. Selanjutnya perusahaan maya atau virtual corporation. Jadi perusahaan maya ini adalah jaringan kerjasama temporer dari perusahaan-perusahaan independen yang memiliki keahlian pada masing-masing bidangnya yang akan bergabung untuk mencapai suatu keuntungan pada pasar. Dan syarat dari perusahaan maya ini yang pertama, rekan yang diambil itu adalah orang yang paling terbaik di bidangnya. Lalu yang kedua, tujuannya harus jelas. Yang ketiga, pembagian hasilnya sama atau mencakup keinginan dari semua rekan. Dan yang keempat, adanya komunikasi yang terintegrasi. Selanjutnya, relationship enterprise. Relationship enterprise ini adalah jaringan kerjasama perusahaan yang sama di bidangnya yang membangun aliansi strategis yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global pada bidangnya. Kalau relationship enterprise ini bersifat jangka panjang dan lebih luas daripada perusahaan maya. Contohnya seperti industri penerbangan dan juga telekomunikasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.